Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Diwahyuni. Saya mahasiswi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah judul makalah yang berjudul Psikologi Kepribadian menurut Ibnu Sina, yang merupakan mata kuliah dari psikologi kepribadian yang diampu oleh Ibu Sadiah. Nah, kita masuk ke latar belakang dari Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri sebetulnya dikenal oleh halayak luas sebagai seorang ilmuwan yang mana terkenal di bidang kedokteran dan juga kesehatan. Nah, Ibnu Sina sendiri merupakan salah satu tokoh besar dalam peradaban Islam dan juga dunia. Ia ini bukan hanya seorang dokter, tetapi beliau juga merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan juga polimat, yang mana beliau ini telah meninggalkan warisan pemikiran yang sangat luas dan sangat banyak. Nah, kecerdasan Ibnu Sina ini sudah tampak dari beliau kecil. Nah, pada usia belia, beliau telah berhasil menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu bahasa, sastra, logika, serta matematika dan astronomi sampai dengan kedokteran. Nah, adapun keahlian beliau dalam bidang medis ini berkembang pesat. Bahkan pada usia remaja beliau itu sudah mampu untuk melakukan diagnosis dan juga menyembuhkan penyakit. Nah, karena kesuksesan beliau untuk menyembuhkan penyakit dari penguasa dinasti Samaniyah, ini memberikan beliau akses untuk ke perpustakaan istana. Nah, pada saat di perpustakaan istana, ketika beliau mendapatkan akses tersebut, beliau memperdalam ilmu dari manuskrip langka yang tersedia di perpustakaan tersebut. Nah, beberapa karya monumentalnya diantaranya adalah Al-Qanun fi Al-Tib, ya, Canon of Medicine, yang mana buku ini menjadi rujukan utama kedokteran di timur maupun di barat sampai dengan abad ke-17. Serta ada salah satu kitab yang bernama Al-Shifa. Ya, kitab ini membahas mengenai tentang filsafat, logika, dan juga metafisika. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke biografi Ibnu Sina. Adapun Ibnu Sina sendiri bernama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdallah Ibnu Sina. Nah, dan nama beliau itu dipendekkan dan dikenal menjadi Ibnu Sina. Dalam literatur barat, beliau itu dikenal sebagai Avicenna. Avicenna nama beliau dalam literatur barat. Beliau lahir pada tahun 980 Masehi atau 370 Hijriah di Afsana. Afsana ini sebuah desa kecil di bukit dekat Bukhara, yang mana sekarang dikenal sebagai Uzbekistan. Dahulu tempat lahir beliau ini masuk dari bagian wilayah Persia atau Khorasan. Nah, adapun ayah beliau adalah Abdullah. Ayah beliau ini merupakan seorang sarjana terhormat berasal dari Balkh, dan ibu dari Ibnu Sina ini adalah Satarah. Beliau merupakan masyarakat lokal dari Turki. Nah, pada masa kecil Ibnu Sina dan juga pendidikan awal Ibnu Sina, beliau seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kecerdasan beliau itu sudah tampak dari beliau kecil. Beliau sudah berhasil menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun, terus dan tamat menghafalkan Al-Quran tersebut ketika berusia sekitar 10 tahun. Jadi kurang lebih beliau 5 tahun menamatkan 30 juz untuk menghafal. Dan juga selain itu beliau juga memiliki minat pada banyak bidang ilmu seperti sastra, bahasa, sastra Arab, bahasa, logika, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Dan beliau mempelajari itu semua dari berbagai guru. Nah, adapun karir dan aktivis akademik praktis dari seorang Ibnu Sina, beliau itu pada usia remaja sudah mendalami ilmu kedokteran, tepatnya sekitar usia 16-17 tahun. Beliau sudah mampu menyembuhkan penyakit-penyakit serta memberikan diagnosis dan lain-lain. Nah, hubungannya dengan penguasa atau pemerintah
seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasanya pada masa dinasti Samaniyah di Bukhara, beliau itu sukses menyembuhkan seorang sultan atau amir Samaniyah, sehingga beliau diizinkan untuk mengakses perpustakaan istana dan manuskrip langka. Dan selanjutnya beliau juga berpindah-pindah antara kota-kota keilmuan dari Jurjen-Rai, Isfahan, Hamadan untuk mengajar, menulis, dan juga kadang menerima tugas sebagai penasihat atau pengobatan. Nah, adapun karya-karya utama beliau seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada Al-Qanun fil Al-Tabib, The Canon of Medicine. Nah, kitab ini kitab kedokteran ya, ensiklopedia besar dunia medis yang membahas tentang teori dan juga praktik kedokteran, diagnosis, obat-obatan, penyakit menular, anatomi, dan lain sebagainya. Adapun pengaruh dan keunikan dari kitab Al-Qanun fi Al-Tib ini, buku ini digunakan sebagai buku rujukan utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17 dan menjadi sumber medis yang paling penting di dunia Islam dan juga Barat. Terus kitab yang kedua yaitu kitab Al-Shifa, itu sebuah dari artinya saja Al-Shifa ini artinya sembuh. Jadi kitab ini adalah kitab penyembuhan, atau kalau bahasa Inggrisnya itu the book of healing. Isi kitab ini merupakan filsafat ilmiah dan juga filosofi tentang logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Adapun pengaruh dan keunikan dari kitab Al-Shifa ini, kitab ini merupakan salah satu karya filosofis besar yang dipakai dalam kajian filsafat Islam dan juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Latin. Sangat berpengaruh dalam skolastik Eropa. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian kepribadian menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri merupakan seorang filsuf, ilmuwan, sekaligus dokter besar dunia Islam yang memiliki pandangan komprehensif mengenai jiwa atau al-nafs dan kepribadian manusia. Menurut Ibnu Sina, kepribadian itu bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan sebuah kesatuan kompleks yang terdiri dari potensi jiwa dan kecenderungan karakter dasar. Nah, melalui potensi-potensi tersebut, manusia ini bisa berpikir, mampu berpikir, berperilaku, juga menentukan arah hidupnya, baik menuju kesempurnaan maupun sebaliknya. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, surah Asy-Syams, surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu sebuah jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Lalu juga disebutkan pada Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu juga ada pernyataan dari Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Menurut Ibnu Sina, kepribadian atau syakhsiyah manusia ialah interaksi antara jiwa atau al-naf dengan potensi-potensi yang dikaruniakan oleh Allah. Nah, kepribadian ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan sebuah kesatuan komprehensif yang terdiri dari daya indera, daya imajinasi, dan juga akal. Nah, dari sinilah lahirnya sebuah perilaku, lahirnya sebuah pemikiran, serta arah hidup manusia. Adapun kepribadian ini sebagai sebuah kesatuan jiwa serta karakter. Nah, 3 potensi utama jiwa sebagai fondasi kepribadian itu ada an-nafs al-hisyah, lalu juga an-nafs al-mutakhiyilah, dan juga an-nafs al-nakiyah. Nah, al-nafs al-hisyah itu merupakan jiwa indrawi.
berupa mata, telinga, hidung, mulut. Dan adapun al-naf al-mutakhilah itu adalah jiwa imajinasi. Nah, adapun an-naf al-natkiyah adalah jiwa rasional. Nah, ketiga ini merupakan potensi utama jiwa dari manusia. Nah, lalu menurut Ibnu Sina juga kepribadian itu sebagai arah menuju kesempurnaan dan integrasi potensi jiwa dengan karakter dasar. Kembali lagi, sebagai 3 potensi utama jiwa, Ibnu Sina juga menyinggung 4 karakteristik mendasar yang mewarnai perilaku manusia. Keempatnya adalah kekuatan-kekuatan atau dalam bahasa Arab disebut dengan kuwah yang ada di dalam diri tiap manusia, tiap orang, yang dapat menjadi baik bila dikendalikan, tetapi dapat pula sebaliknya menjerumuskan apabila dibiarkan tentang berlebihan. Nah, adapun kekuatan-kekuatan ini dibagi menjadi 4 oleh Ibnu Sina. Yang pertama adalah kuwah subu'iyah, yang dalam arti ini merupakan sifat kebinatangan buas yang ada dalam diri manusia. Lalu yang kedua adalah kuwah bahimiyah, yaitu sifat kebinatangan yang jinak, biasanya kita kenal dengan syahwat. Nah, yang ketiga adalah kuwah syaitoniyah, yaitu sifat-sifat setan yang ada di dalam diri manusia. Dan yang keempat adalah kuwah rabaniyah, yaitu sifat ketuhanan atau spiritualitas yang ada di dalam diri manusia. Nah, keempat sifat-sifat ini bisa dikendalikan oleh manusia. Apabila mampu mengendalikannya, maka akan menjadi kebermanfaatan dan menjadi baik. Namun sebaliknya, apabila keempat sifat ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia, maka ini akan menjerumuskan manusia kepada hal-hal negatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai psikologi kepribadian menurut Ibnu Sina pada mata kuliah psikologi kepribadian kali ini. Adapun salah hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.